lewat Rajab, di mana Rajab itu menyiapkan fasilitas bagi kita untuk memperbaiki keadaan kita. Rajab juga membuka pintu taubat yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya serta selebar-lebarnya, di mana Rajab disebut adalah bulan Allah, bulan beberasih, bulan bersuci, bulan bersiang. Sya'ban bulan bertanam, Ramadan bulan panen. Jadi kita berharap mudah-mudahan acara kita saat ini adalah merupakan sebuah penghormatan, pengagungan, dan pemuliaan terhadap bulan Rajab. Semoga seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama mengikrarkan niat i'tikaf dulu. Karena kita tamu Allah, Allah sebagai tuan rumah untuk menghargai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati kita masing-masing, sahaja aku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita perhatikan, kita hayati, dan kita imani, sekaligus kita amalkan warisan-warisan Rasulullah berupa Quran dan Sunnah yang diterjemahkan oleh para ulama dan para ahli tafsir yang terkandung di dalam kitab Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala innal aqda liyusalliya sholata, di halaman 68 di pertengahan. Itu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda liyusalliyas sholata fala yaktubu lahu minha sudusuha wala ushruha wa innama yaktubu lil abdi min sholatihi biqadri ma aqala minha. Ini hadis nih lah dari Rasulullah, di mana kata beliau bahwasanya seorang hamba yaitu kita bersungguh-sungguh berbuat sembahyang, maka tiada disuratkan baginya daripada pahalanya itu 1/6-nya, dan tiada pula sebab tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala, dan hanya sesungguhnya disuratkan bagi hamba itu daripada pahala sembahyang barang yang hadir pada akalnya daripada sembahyang itu, yakni hadir hatinya serta khusyuk, karena mana akal dan kalbu itu satu jua. Sekarang kita paham hadis ini. Nabi menyampaikan, Nabi bersabda, artinya kita sebagai hamba Allah bersungguh-sungguh dalam salat kita, gigih dalam salat kita, itu kegigihan kita, kesungguhan kita itu tidak disuratkan, tidak dituliskan oleh Allah, baik 1/6-nya, 1/7-nya, 1/8-nya, tidak ada perparang di dalam salat. Yang ditulis oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah kehusyuan kita. Kehusyuan kita dan hadirnya hati kita kepada Allah, itulah yang mahal nilai sembahyang kita.
Jadi itu pemahaman hadis tadi. Artinya sholat sembahyang kita, Allah akan menilai tentang kesungguhan kita, tentang kegigihan kita. Tetapi yang dinilai Allah adalah kehusyuan hati. Kehusyuan hati, bagaimana hadir hati kita terhadap Allah di dalam salat. Jangan sampai kita waswis kepada selain pada salat. Itulah yang dimaksud, yang mahal, yang larang nilai salat kita. Di mana akal kita bisa memaham, bisa menterjemah, bisa memaknai, dan bisa juga menafsirkan apa yang kita lakukan. Yang penting hati lah, hati kita yang dinilai Allah. Bila hati kita khusyuk, hati kita hadir, Allah menghadap kita. Allah menghadap kita dan Allah merahmati kita. Bila kita berpaling, Allah juga berpaling. Nah, itu maksudnya lah. Kita menyambung pasal fi adabil imamah wal qudwah. Faslun fi adabil imamati wal qudwah. Ini suatu pasal pada menyatakan adab, tata krama, budi pekerti, akhlak imam dan makmum. Adab imam serta makmum di dalam salat. Karena antara imam dan makmum itu antara dhain, saling redha meredai, saling redha meredai, saling sangka baik. Karena imam bukan sekadar di sini bertanggung jawab, tapi di hadapan Allah nanti di mahsyar juga akan bertanggung jawab. Si makmum itu juga harus redha terhadap apa yang dilakukan oleh imam. Jadi adab bagi imam, bermula adab bagi imam dan makmum itu 25 perkara. Semestinya banyak lah. Cuma di sini disebutkan cuma 25 bagi imam dan bagi makmum. Karena sama-sama menghadap Allah. Ada 25 perkara adab yang diketahui oleh imam dan makmum. Adab yang pertama, sayogianya bagi imam, maksudnya sepantasnya atau sewajarnya bagi imam, bahwa nah ini antara tulisan lawan teks lawan bacaan sebenarnya beda lah. Imam bahwa meringankan, itu bukan meranggangkan. Itu bacanya meranggangkan kalau meringankan akan sembahyangnya itu. Berusaha, ini bagi imam, berusaha untuk meringankan, memendekkan, meringkaskan salat. Karena tujuannya adalah untuk jangan memberatkan orang di belakang. Jangan memberatkan orang di belakang, makmum di belakang. Kalau kita jadi imam, usahakan sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya, tapi singkat tapi selamat. Singkat, selamat, dan sempurna. Cuma berusaha imam bagaimana caranya agar makmum jangan sampai keluh kesah, agar makmum jangan sampai kada betah. Bagaimana caranya agar makmum jangan terlalu lawas berdiri. Bagaimana caranya agar orang lemah itu jangan sampai tersiksa. Jadi banyaklah pikiran-pikiran imam nih. Pikiran imam itu tujuannya untuk meringankan, mengajak kita berjamaah supaya orang lain ringan apabila berjamaah. Tapi kalau sembahyang sorangan silakan 4 jam 5 jam berdiri. Nah, kalau sembahyang sorangan, kalau sembahyang berjamaah kita hormati makmum.
Ini luar biasa Islam, Pak ya. Islam itu di dalam hatinya bertanam rasa kasih sayang terhadap saudara kita muslim kita. Jadi tidak ada sedikit pun memberatkan. Itu pertama, meringankan akan sembahyangnya itu. Yakni jangan dilambatkan. Jangan dilambatkan. Bacaan sedang santai, tartil tapi sempurna. Jangan dilambatkan akan perbuatan sembahyangnya itu. Kata Anas bin Malik. Ma sholaitu khalfa ahadin akhafu sholatin wala atamma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas bin Malik ini serumah lo Nabi. Anas bin Malik adalah khadam Nabi mulai selama 10 tahun. Jadi akrab benar dengan Rasulullah. Kata Anas bin Malik, tiada daku bahasa 300 tahun lewat ini. Tiada daku sembahyang di belakang seseorang terlebih ringan. Lu jangan dingin, bacanya ringan lah. Kalimatnya dingin lah. Ringan bacanya. Nah, ini udah kada belajar pada salah nih menerjemahkan, memaknai. Jadi tidak ada kata Anas bin Malik, aku sembahyang di belakang seseorang yang terlebih ringan sembahyang dan terlebih sempurna. Terlebih ringan dan terlebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Anas bin Malik sembahyang tuh di mana-mana, di Madinah, di Mekah, kemudian di Mesir, dimanapun ada orang berjamaah Anas bin Malik umpat. Nah kemudian beliau merasakan tidak ada sembahyang yang paling ringan dan paling sempurna. Ringan, sempurna, tapi ini Nabi malah ringan, sempurna selain pada di belakang Rasulullah SAW. Nabi ringkas benar, ayatnya ringkas. Bahkan Nabi itu waktu salat asar ada kakak-kanakan menangis di sebelah rumah. Lalu sin ancap sembahyang, belaju sembahyang. Setelah itu salam. Lalu jadi sahabat, ya Rasulullah, kenapa ancapnya pian? Kenapa ringannya? Kenapa cepatnya? Lalu jadi Nabi, aku takut kakak-kanakan menangis tadi. Takut kakak-kanakan menangis tadi gara-gara aku. Mungkin sembahyang ringan, sembahyang kepanjangan, mengganggu kakak-kanakan di sebelah. Ini akhlak Nabi kita. Hormat benar. Lawan kakak-kanakan menangis di sebelah. Jadi kita tuh punya hak, Pak. Punya hak. Tetangga punya hak, jiran punya hak, anak punya hak, bini punya hak, mata punya hak, telinga punya hak. Semua yang diberikan Allah itu adalah amanah. Punya hak. Artinya punya hak, jangan mengganggu hak orang lain. Jangan mengganggu hak orang lain kalau memang kita hendak melakukan ibadah apapun. Rasulullah sembahyang, Rasulullah manusia paling takwa. Manusia paling takwa, paling dekat kepada Allah, paling khusyuk. Beliau menghormati ada kakak-kanakan menangis. Lain makmum adalah bukan makmum, tapi ada di sebelah masjid, di sebelah langgar ada kakak-kanakan menangis, mungkin sidin takutan gara-gara aku kakak-kanakan tadi menangis. Ini dapat kita ambil itibar. Para imam, hormatilah hak di belakang. Di belakang ada nang Dzul Hajjah, maksudnya ada nang parlu hajat, nang perlu diselesaikan. Di belakang mungkin ada orang tua, nang lemah berdiri kada kuat. Di belakang mungkin ada orang yang tensi darah tinggi. Di belakang mungkin ada orang yang
sangat tua. Jadi imam harus membaca itu. Harus membaca itu maksudnya harus tahu suasana makmum. Jangan mentang-mentang jadi imam ayat sakahandak. Itu yang pertama adabnya. Kita sambung. Adab yang kedua, bahwa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada qomat dan selesai daripada meratakan saf. Itu yang kedua. Imam sabar, selesaikan qamat dulu, kemudian berdiri menghadap ke makmum, dan tugas meluruskan saf adalah imam. Stawu sufufakum, rapatkanlah saf-saf kalian. Stawu sufufakum, rapatkan saf kalian. Liana tasfiyatus sufuf min itmami shalah, karena meratakan saf itu adalah salah satu di antara kesempurnaan salat. Saf mempengaruhi, saf mempengaruhi terhadap kesempurnaan salat. Karena orang salat itu sama berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, melihat kekompakan dan ketidakkompakan kita terhadap agama tergantung saf. Apabila safnya basurung, basintak, beranggang, berapat, itu menandakan hati kita kada kompak, menandakan hati kita kada sejalan. Kalau Umar bin Khattab, beliau jadi imam, beliau berjalan dulu di sela-sela saf itu, berjalan sebelum mengangkat takbir, berjalan dulu. Apabila ada tumitnya salah satu di antara jamaah tak ke belakang atau tak ke maju, langsung disipak dulu sidin, tendang dulu sidin. Itu Umar bin Khattab. Lu ini kada kasipakan gini. Karena di antara salah satu yang 27 derajat, 27 derajat salat berjamaah itu adalah shaf. Jangan memutuskan saf. Bila ada kanak-kanak yang belum bersunat, Anda ke pinggir saf atau ke belakang saf. Jangan memutus saf orang di muka. Silakan bawa anak, silakan bawa cucu, cuma ajarinya bawa ke pinggir. Jangan dibawa ke tengah-tengah. Memutuskan saf. Ini tugasnya makmum, tugasnya imam. Sebelum rapat saf, khususnya rapat saf pertama, itu bagi imam untuk meluruskan. Itu adab yang kedua lah. Dan di samping kita meratakan saf, imam itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Imam itu berbantuan, membantu orang dalam bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada orang masih berwudu, orang sudah qamat selesai, masih ada kecukup wudu lagi. Imam kalau bisa jangan bertakbir dulu. Jangan bertakbir dulu. Kalau orang yang berwudu hanya hendak masuk menyampatakan 4 berjamaah yang sempurna. Cuma diberikan jeda waktu aja. Makanya di sembahyang tuh di rakaat pertama ayatnya panjang daripada rakaat kedua. Itu tujuannya menghadangi orang belum masuk tuh, membantu orang yang hendak masuk ke dalam jamaah. Jadi ayatnya panjang di rakaat pertama. Dan di waktu ruku Allahu Akbar di rakaat pertama, imam kalau ada berprasangka orang nak masuk, panjangi tasbihnya, panjangi rukuknya di rakaat pertama. Subhana rabbiyal azim
wa bihamdi kalau perlu 4 kali, 5 kali, 7 kali. Di rakaat pertama niat untuk memberikan bantuan orang yang baru masuk. Karena kayak ini pala kata Rasulullah, man adrakal imam, man adraka takbiratul ihram imam. Barang siapa si makmum ini bertemu dengan takbiratul ihram imam. Jadi mengintai takbir imam si makmum. Allahu Akbar kata imam. Lalu makmum di belakang Allahu Akbar, bertemuan takbiratul ihram imam. Artinya jangan sampai masbuk Fatihah. Beda kalau sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hanya kita datang Allahu Akbar. Berbeda antara imam takbir Allahu Akbar lalu kita intai Allahu Akbar di belakang. Ini faka'annahu ayatasaddaqa bimil'i dunya zahaban alal masakin. Orang yang membuntuti imam bertemu dengan takbiratul ihram imam seakan-akan dia bersedekah emas seisi dunia kepada fakir miskin. Masya Allah, betapa rahmatnya Allah. Itu yang ditolong, itu yang dibantu. Orang yang lambat datang nih supaya mudahan dapat bertemuan takbiratul ihram imam. Tapi yang kada dapat juga kada jadi masalah karena kita sudah membantu. Ini berlambat, sahabat imam habis walad dalin nyanyi datang, apalagi imam sudah rokok, kada kau dibila-bila lagi, kada kau dibantu-bantu lagi. Jadi bila sudah nyebut tamuan takbiratul ihram imam, setiap kali sholat nyebut tamuan terus, seakan-akan dia bersedekah emas seisi dunia lawan fakir miskin. Sugih benar baik, kaya benar luar biasa. Jadi tugas makmum, tugas imam adalah jangan mengangkat takbiratul ihram dahulu, melainkan setelah selesai qamat, sempurnakan qamatnya. Karena la sholata ba'dal iqamah ilal fardhah. Tidak ada salat setelah qamat kecuali fardu. Jadi kada boleh nyunat lagi. Si tugas muazin itu apabila ada sudah jamaah 4-5 orang, jangan menunggu ke-6, jangan menunggu yang ke-6 karena dianggap melambatkan waktu. Adab yang ketiga, bahwa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Nah, ketiga inilah menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Allahu Akbar, makmum supaya mendengar. Tujuannya supaya makmum kau mengiringi. Lalu dibantu dengan lapas niat. Lapas niat itu membantu nang kayak orang menyeberang jembatan, menyeberang titian, kemudian ada pegangan kapingkutan. Kapingkutan itulah membantu orang nyeberang. Itulah lapas niat. Kada bala lapas niatan sah aja juga lah. Nang kada bau salian sah aja. Tapi kalau pina makmum ragu, keraguan makmum ini, imam ini sampai yang maghrib kah sampai yang isya kah? Jadi bilanya kadangaran usalinya oleh makmum sholli fardhal maghribi salah rakaatin uji imam. Padahal kita sampai yang isya, imam kau makmum kau nagur, mam sampai yang isya mam. Kau menagur kan? Kalau imam kada kadangaran lapas niatnya. Karena kalau sudah angkat takbir itu kada ada lagi selain pada takbir yang didengar. Sampai isya kah maghrib kah sampai apakah imam ini? Jadi imam bila sudah didengar lapas niatnya oleh makmum yakin
bahwa imam sembahyang maghrib, bahwa imam sembahyang isya. Nah itu menolong, membantu kita nyebrang di titian yang kecil. Ada kapingkutan supaya jangan gugur. Dia menyeringkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu setiap takbir bagi imam. Nah, setiap takbir bagi imam ini ada niatnya pertama berzikir. Nang kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar setiap takbir intikal, takbir perpindahan mulai takbiratul ihram sampai perpindahan rukun itu ada takbir harus. Karena kalau salat maghrib itu ada 17 kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau seharian semalaman ada 114 kali takbir yang kita ucapkan. Jadi kalau jadi imam itu niat zikir jangan sampai ketinggalan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, itu di hatinya imam. Kemudian di samping zikir memberitahu lawan makmum. Makmum, kita pindah rukun makmum. Itu pemberitahuannya lah. Nah supaya dengaran Allahu Akbar, memberitahu lawan makmum supaya bahwa kita pindah rukun. Coba kalau imamnya kada nyaring, Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah. Jadi nanti di belakang libinian langu-langu sudah kah? Sudah kah takbir imam di kada kah? Kada kadangaran pelit benar imam dan bacaan. Nah, itu membantu lah, nyaring sunat kalimatnya bahwa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Nah, ada yang keempat nih. Dan adab yang keempat bahwa jangan menyaringkan makmum akan suaranya melainkan sekira-kira didengar oleh sendirinya. Ini khusus makmum. Makmum jangan nyaring bacaan, mengiringi imam, nyaring imam membaca sabihis di belakangnya sabihis marabbikal a'la allazi, nyaring kada boleh makmum nyaring. Bila orang sebelah ni terganggu nang sebelah batatai lawan kita nih, nang batatai lawan kita ni terganggu gara-gara sidin menyaring bacaan waswis sidin paharam bacaan makmum nyaring ini terganggu sidin di sebelah, menurang tuli di sebelah ada apa-apa. Jadi jangan nyaring makmum, jangan nyaring bacaan waktu berjamaah. Cukup didengar oleh telinganya sendiri. Saya kira-kira didengar oleh sendirinya. Nah, inilah pelajaran kita malam ini. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa adab berjamaah, adab jadi imam dan makmum itu ada 25 perkara. Ini perlu kita perhatikan, kita jaga karena antara imam dan makmum saling ridha maridai. Bila makmum tu pai kada ridha lawan imam, makmum batal. Hati kada ridha lawan imam, kada suka lawan bacaan imam. Makanya di sini kita sangka baik. Asalkan nang kita pilih jadi imam itu sudah pilihan. In aratum antuzaku salatakum faqaddimu khiyarikum. Jika kalian ingin memperbaiki sembahyang kalian, maka tampilkanlah imam yang terbaik. Itulah yang terbaik karena pilihan kita. Jadi karena pilihan kita hormati. Kesalahan sedikit kita maafi. Nanti mudah-mudahan Allah meridai kita, merahmati kita dan memberkati kita serta mengampuni dosa dan kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.